Kali ini saya akan membahas alur film Nobody. Film ini bercerita tentang seorang pria yang bernama Hutch Mansell yang dulu dia merupakan seorang mantan asasin yang mengalami krisis identitas di usianya yang tak lagi muda. Who the fuck are you? Me? Film ini disutradarai oleh Iliana Shuler dengan durasi 92 menit yang dirilis pada April 2021. Film diawali dengan menunjukkan Hutch yang hanyalah seorang karyawan biasa di sebuah perusahaan manufaktur kecil milik bapak mertuanya. Sementara istrinya Becca Mansell adalah seorang manajer yang bekerja di perusahaan ternama. Pada suatu malam, rumah Hutch Mansell dibobol oleh dua perampok. Hutch mencoba melawan perampok tersebut dengan menggunakan tongkat golf. Calm down. Your money. Cash. Now. Use a debit card. Namun itu tidak cukup dikarenakan kedua perampok tersebut menggunakan pistol. What about his watch? Lalu Hutch membiarkan perampok itu mengambil apapun yang mereka inginkan. Take it. Pada saat itu Hutch sempat melihat atau di pergelangan tangan salah satu perampok tersebut. Tak lama berselang, ternyata anak Hutch terbangun dan ikut menyerang perampok tersebut dengan tangan kosong. Di dalam pikiran Hutch, sebenarnya dia mampu melawan perampok itu dengan menggunakan tongkat golf yang ia pegang. Namun Hutch malah menyuruh anaknya untuk melepaskan perampok tersebut, yang berakibat mata Black terkena pukulan. Di saat itu Black merasa kecewa dengan sikap ayahnya yang meloloskan perampok tersebut. Tak lama berselang, polisi pun mendatangi rumah Hutch. I can't believe I let this happen. Salah satu dari polisi itu mengatakan bahwa Hutch sudah melakukan sesuatu yang benar demi menghindari hal yang tidak diinginkan. Broken into with the friggin' Mr. Mansell, Excuse me? got in, huh? Using a pizza box? Yeah. In the golf club? Di sisi lain, salah satu polisi terkesan meremehkan Hutch, You know, if that was my family, dikarenakan dia hanya diam saja pada saat keluarganya dalam keadaan terancam. Karena kejadian malam itu, Hutch merasa semakin diremehkan oleh keluarganya sendiri. Hey, Dad. Hey, kiddo. You couldn't sleep? Dad, need a cat. Yeah? So, I have to do a report on a veteran for history class. Just interview you. Di pagi harinya, Black mempunyai tugas sekolah tentang sejarah perang. Maka dari itu, dia ingin mewawancarai ayahnya. Yeah, I was an auditor. Namun ayahnya hanya menjawab, pada saat ia perang bukanlah seorang prajurit yang ikut berperang, melainkan hanyalah seorang auditor. Hal itu justru membuat anaknya semakin memandang ayahnya sebelah mata. What about your Uncle Charlie? He's a real soldier. Tidak hanya diremehkan oleh anak dan istrinya, Your mom's right. Hutch juga diremehkan oleh tetangganya. Hey, heard you had some excitement last night. I wish they'd have picked my place, you know? Could have used the exercise. That's new. Quick though, huh? The 72 Challenger, 4.9 liter V8, 0 to 60, and I'm about to find the fuck out. Di tempat kerjanya, Hutch juga diremehkan oleh Charlie, dikarenakan tindakan Hutch yang tidak berani melawan perampok tersebut. Kemudian Charlie memberikan Hutch sebuah pistol untuk berjaga-jaga. Di ruangan kerjanya, Hutch menghubungi adiknya yang bernama Harry Mansell melalui komunikasi radio yang berada pada lemari kerja Hutch. Rough life. So tell me about last night. Word travels fast, huh? Look, if they know, I know, you know? There were two of them, late 20s, a man and a woman. She had a gun. They were scared.
Dengan Harry, Hutch mengatakan tidak melawan perampok tersebut Shot in a long dikarenakan Hutch mengetahui bahwa perampok tersebut menggunakan pistol yang tidak ada pelurunya. Why you didn't do what you didn't do? What they get? Not much, just a couple bucks. I know what you think. Sepulang kerja, Hutch mengunjungi ayahnya yang merupakan mantan agen FBI. Hey, Dad. Di sana Hutch ditanya oleh ayahnya, apakah kamu ingat seperti apa kita dahulu? I do. Sepulang sampai rumah, anaknya mengeluh tentang gelang kucing yang hilang di tumpukan uang yang dicuri oleh perampok tersebut. Where was it? In here. Hutch memutuskan kembali menuju ke tempat sang ayah untuk mengambil pistol milik ayahnya dan mencari keberadaan perampok dan mencari gelang kucing milik anaknya. Back so soon? Hey, Pop. There's this thing I got. Then you best go do it. Melalui petunjuk tato yang sempat Hutch lihat di pergelangan tangan perampok tersebut, Hutch mendatangi semua pembuat tato. Setelah cukup lama dia mencari, akhirnya Hutch menemukan tempat tato dengan menggunakan rencana milik ayahnya untuk meminta informasi tentang perampok yang ia cari. I'm looking for... What? Namun, pemilik tato tidak percaya bahwa Hutch adalah seorang FBI, dikarenakan rencana yang ia bawa sudah Who are you? Lalu Hutch menyogok dengan menyodorkan uang. I was looking for someone. Yeah, well, you probably shouldn't flash cheese like that around here. Setelah melihat tato yang ada di pergelangan tangan Hutch, entah kenapa seorang veteran yang mempunyai tempat tato tersebut merasa ketakutan dan langsung masuk ke ruangan dan dikunci dengan rapat sambil mengucapkan, "Terima kasih atas jasamu." So any takers? How can I help you? Lalu, pemilik tempat tato itu memberikan informasi yang Hutch cari. Tanpa menunggu lama, Hutch langsung mendatangi rumah perampok dan menyerang perampok pria tersebut. I speak. You listen. You know why I'm here. Kemudian Hutch menanya di mana gelang kucing anaknya. Tetapi perampok pria tersebut malah menjawab tidak tahu menahu tentang gelang kucing yang ia maksud. Kemudian Hutch keluar dari rumah perampok itu dengan keadaan emosi, sehingga Hutch memukuli tembok yang berada di luar. Hutch pulang dengan mengendarai bis. Pada saat itu bis stop oleh segerombolan preman yang sedang mabuk. Please, God, open that door. Hutch yang merasa frustasi kemudian menolong wanita tersebut dengan cara melawan preman yang ada di dalam bus tersebut satu persatu dengan tangan kosong. Pada awalnya Hutch diremehkan oleh para preman tersebut, namun akhirnya dimenangkan oleh Hutch. What are you saying? No, this is bro. Is it bad? It's bad. Run! Sorry about the mess.
Kemudian ia pulang ke rumah dan bertemu PK yang terheran-heran dikarenakan Hutch pulang dengan keadaan babak belur. Just like old times, huh? Di sisi lain, pada sebuah bar terdapat mafia yang bernama Julian yang terlihat emosi dan melukai orang yang berada di bar. Tak lama Julian mendapat telepon yang mengabarkan bahwa adiknya berada di rumah sakit akibat perkelahian dengan Hutch pada scene sebelumnya. Pada saat itu Julian sangat emosi dan menanyakan siapa yang telah membuat adiknya sampai dirawat di rumah sakit. Kemudian ada salah satu teman adiknya yang memberitahu siapa yang melakukan itu dengan menunjukkan kartu Hutch yang tertinggal di bus. Pada scene berikutnya, Hutch yang berada di rumah menjadi sosok yang tidak pemurung dan lebih bersemangat dari sebelumnya. Beberapa saat, Hutch mendapatkan telepon dari Harry yang mengabarkan bahwa nyawanya dalam bahaya. Kemudian Hutch pergi ke barber dan bertemu dengan Banyan yang memberitahu siapa Julian tersebut dengan menyodorkan dokumen. Julian merupakan mafia yang menyelundupkan lukisan-lukisan antik dan merupakan anggota organisasi mafia tertinggi yang bernama Offsha. Julian dipercayai menjadi pengawas uang ratusan juta dolar yang diselundupkan oleh organisasi tersebut. Di saat yang bersamaan, Julian dapat melacak keberadaan ayah Hutch, dan lalu ia memerintahkan anak buahnya untuk menangkap ayah Hutch. Pada saat makan malam, rumah Hutch diserang oleh anak buah Julian. Kemudian Hutch menyuruh anak dan istrinya bersembunyi di basement tempat tinggalnya. Sementara Hutch melawan anak buah Julian dengan seorang diri. Tapi pada akhirnya ia berhasil dilumpuhkan dengan menggunakan sengatan listrik dan dimasukkan dalam bagasi mobil. Di dalam bagasi, Hutch tersadar dan terbangun dan menemukan alat pemadam kebakaran dan menyemprotkan ke dalam mobil yang pada akhirnya mobil tersebut mengalami kecelakaan dan hilang kendali sehingga terguling. Hutch berhasil selamat, namun anak buah Julian tewas di tempat. Kemudian Hutch buru-buru kembali ke rumah. Ayah Hutch juga dihubungi oleh Harry untuk berjaga-jaga dikarenakan ia dalam bahaya karena anak buah Julian yang mengetahui keberadaannya. Sesampainya di rumah, Hutch mengeluarkan keluarganya yang berada di basement. Becca dan Black merasa kebingungan dengan apa yang baru saja terjadi. Dan untuk sementara Hutch menyuruh Becca dan anaknya untuk mencari tempat tinggal yang aman untuk berlindung dan bersembunyi. Di sisi lain, anak buah Julian sudah bersiap untuk menyerang ayahnya Hutch. Namun ayahnya Hutch telah bersiap dan menghadapi kemungkinan yang terjadi. Dan akibatnya anak buah Julian dapat dilumpuhkan oleh ayahnya Hutch.
Lalu berpindah di scene yang berada di rumah Hutch, dan ada beberapa anak buah Julian yang berada di situ. I know your boss said there was this guy in her. Kemudian Hutch menceritakan tentang masa lalu Hutch yang masih bekerja sebagai pembunuh bayaran, yang khusus membunuh mafia yang kebal hukum. Suatu hari ia entah mengapa merasa kasihan dan melepaskan korbannya agar tetap hidup. Setahun kemudian Hutch melihat targetnya yang seharusnya ia bunuh kini hidup bahagia dan memiliki istri dan anak. Kemudian Hutch merasa iri dan menginginkan kehidupan yang sederhana dan bahagia seperti itu. Terlihat Hutch menemukan kalung kucing milik anaknya yang berada di bawah sofa. Kemudian ia membakar rumahnya beserta orang-orang suruhan Julian. 4.9-liter V8, 0 to 60, and I'm about to find it. Di markas Obshak, Julian semakin geram dan emosi setelah mendengar kabar bahwa anak buahnya semua telah tewas. Kemudian ia menyuruh semua anak buahnya untuk menyerang Hutch. Lalu scene film berpindah pada Hutch yang sedang menyiapkan strategi dan bahan peledak untuk menyerang markas Julian. Hachi boy! Hey, Dude, fucking with the Russians is man. I gotta do what I gotta do. Yeah, of course. Atas bantuan Banyon, Hutch menemukan markas Julian dan langsung menembaki semua yang berada di markas itu secara membabi buta. Tak hanya sampai di situ, Hutch juga membakar markas Julian bersama uang ratusan juta dolar yang ada di dalamnya. Setelah itu Hutch berani mendatangi dan menemui Julian di bar. Julian cukup kagum dengan keberanian Hutch yang mendatanginya. Dan ternyata Hutch membawa ranjau dan menyuruh semua anak buah Julian untuk keluar dan meninggalkan Hutch berbicara berdua dengan Julian. Kemudian Hutch memberitahu Julian bahwa telah membakar semua uang yang berada di markas Obshak, sebagai pelajaran bahwa Julian telah menyerang rumahnya. Tanpa menunggu lama, kemudian Hutch meninggalkan bar itu, dan Julian beserta anak buahnya langsung melancarkan penyerangan kepada Hutch. Setelah cukup lama saling serang di jalan raya, akhirnya Hutch lolos dan sampai di kantor mertuanya yang sekarang sudah dijadikan tempat penjebakan. Ternyata di sana ada Harry dan ayahnya yang membantu Hutch dalam melancarkan aksi balas dendamnya. Ia terlihat sangat bersemangat karena sudah lama tidak memegang senjata. Dengan kompak, ayah dan anak ini melawan Julian beserta anak buahnya, sampai mereka bertiga mampu melumpuhkan semua anak buah Julian sehingga tinggal Julian sendiri dengan senjata yang ia bawa. Bukannya menyerah, namun Julian malah tetap menyerang. Kemudian Hutch keluar dengan peledak yang ditempelkan pada kaca anti peluru, sehingga peledak tersebut dapat meledakkan Julian pada saat itu juga. Setelah Julian tewas, Hutch sangat berterima kasih dengan ayah dan adiknya yang telah membantunya. Scene film kemudian berpindah pada ruang interogasi. Terdapat dua orang yang menginterogasi Hutch, namun tak lama handphone kedua orang yang menginterogasi Hutch berdering. Kemungkinan itu telepon berasal dari atasan mereka.
Karena dengan panggilan tersebut Hutch terbebas dari hukuman. Di akhir film, Hutch dan istrinya membeli rumah baru. Namun agen penjualannya mendapat telepon dari orang yang tidak dikenal. Kemudian Hutch menanyakan apakah rumah ini ada basementnya. Dan film pun berakhir.